Polres Sorong menggelar press rilis kasus tewasnya ajudan Wakapolres Sorong pada Kamis 18 Juli 2024. Dalam press rilis tersebut, Kapolres ungkap aktivitas ajudan Wakapolres Sorong sebelum tewas tergantung. Dalam press rilis tersebut, Kapolres menyebut korban Bribda RRN ditemukan tewas tergantung di dapur rumah dinas Wakapolres. Sebelum tewas, korban disebut sempat menyalakan mobil pribadi milik Wakapolres Kompol Emi Venitiruma. Edwin menyebut masih menunggu keterangan dari satu orang saksi yang diduga terakhir berkomunikasi dengan korban. Kronologisnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 17.00, Saudari Paulina Indiri, tante almarhum atau saudara sepupu almarhum, ayah dari RRN, yang baru pulang dari kantor dan kebetulan lewat di depan rumah kediaman Ibu Wakapolres, melihat dan mendengar mobil Daihatsu Terios milik Ibu Wakapolres yang diparkir di dalam garasi rumah dalam keadaan kondisi masih menyala, masih on, masih hidup. Setelah sampai di dalam rumah dan kebetulan di rumah saudari Paulina Indiri ada saudari Betsy Rumeri yang adalah ibu kandung dari almarhum itu sendiri, yang sedang mengurus anak dari ibu Paulina Indiri ini. Pada saat itu sepeda motor milik almarhum sedang terparkir di depan teras rumah ibu Paulina Indiri. Kemudian saudari Paulina Indiri bertanya kepada saudari Betsy Rumeri, di mana Riko? Dan saudari Betsy menyampaikan bahwa Riko ada di kediaman Ibu Wakapolres, di mana sebelumnya pada sekitar pukul 11 antara 11.00 sampai 11.30 ya, almarhum saudara Riko, saudara RRN ada pamit ke ibunya untuk mau ke kediaman Ibu Wakapolres. Kemudian mereka memanggil almarhum dari depan pagar rumah. Pada saat itu mereka tidak berani masuk dalam teras karena ada anjing peliharaan ya, ada 2 ekor yang menggonggong pada orang yang melintas di dalam halaman rumah, sehingga hanya memanggil dari luar rumah, dari depan pagar. Namun karena tidak ada jawaban, maka sekitar pukul 17 antara 17.00 sampai 17.30 ya, saudari Betsy Rumeri menelpon anaknya, yaitu Yosua Nusi, adik kandung almarhum, dan menyuruhnya datang untuk mengecek dan masuk ke dalam rumah. Setelah Yosua Nusi datang dan mencoba memanggil almarhum, namun tidak ada respon atau jawaban, sehingga yang bersangkutan merasa curiga terjadi apa-apa karena kondisi mobil masih menyala, namun almarhum tidak respon atau tidak menjawab panggilan mereka dari luar. Sehingga saudara Yosua Nusi memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui pagar belakang rumah, karena di posisi depan rumah ada anjing yang tadi saya sampaikan sedang menggonggong kepada orang atau tamu yang berkunjung. Pada saat saudara Yosua Nusi memanjat di belakang, saudara Yosua Nusi kemudian kaget. Ketika kaget melihat almarhum sudah dalam keadaan tergantung dengan tali rafia di sendi di dapur. Saat itu mayat almarhum sudah dalam keadaan kaku, mengeras, dan daerah wajah muka sudah membiru dan leher terikat dengan tali rafia hingga menembus daging. Asim Plere, CWM Channel.